Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rima Aditya dari Universitas Pelita Bangsa, kelas MSBM 18A2. Di sini saya akan memperjelaskan tentang solusi perselisihan industrial. Perselisihan hubungan industrial, di mana persoalan antara pekerja dan pemberi kerja memang cenderung sering terjadi dengan berbagai macam alasan. Namun, perlu diketahui bahwa untuk menyelesaikan perselisihan, khususnya dalam hal ketenaga kerjaan itu, harus melewati beberapa tahapan. Secara garis besar, pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan ketenaga kerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau UU PPHI. Dalam UU PPHI tersebut dijelaskan bahwa perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Ada solusi perselisihan industrial. Yang pertama, perundingan bipartit. Yang kedua, perundingan tripartit. Saya menjelaskan terlebih dahulu tentang perundingan bipartit. Jadi, artinya adalah perundingan yang dilakukan oleh dua belah pihak antara pengusaha dan pekerja ataupun pengusaha dan serikat pekerja, dan berdasarkan UUD Nomor 2 Tahun 2004, perundingan ini pada intinya menekankan jalur perdamaian atau kekeluargaan melalui musyawarah. Beberapa hal dan aspek perundingan bipartit agar tidak gagal. Jadi yang pertama, pengusaha perlu bekerja sama dengan memiliki tenaga hukum yang mengerti dalam permasalahan PHI. Terus yang kedua, memanggil pekerja yang bermasalah. Yang ketiga, mempersiapkan perundingan bipartit. Yang keempat, menyusun strategi yang matang dan tepat. Ada contoh kasus perundingan bipartit, di mana mengenai belum dilaksanakan pembayaran upah 6 bulan oleh pengusaha rumah makan sahur tua terhadap pekerja atau buruh. Para pihak melakukan perundingan sebanyak 1 kali. Perselisihan kepentingan mengenai pembukaan perjanjian kerja bersama antara pengusaha PT Global Mitra Prima dengan pekerja atau buruh. Para pihak menyelesaikan perselisihan melalui perundingan bipartit selama 6 hari kerja perselisihan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pengusaha CV Sindo Alam Lestari terhadap pekerja atau buruh. Para pihak menyelesaikan melalui perundingan bipartit selama 7 hari kerja. Saya akan menjelaskan tentang perundingan tripartit, yang artinya proses perundingan kedua belah pihak yang melibatkan pihak ketiga. Ada 3 cara penyelesaian perundingan tripartit. Yang pertama ada mediasi, di mana mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau mediator yang netral. Kedua ada konsiliasi, di mana penyelesaian perselisihan kepentingan melalui musyawarah yang ditengahi oleh konsiliator. Ada arbitrase, di mana putusan arbitrase ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang berselisih dan bersifat akhir dan tetap. Dan di sini ada juga contoh kasus perundingan tripartit oleh PT XL Axiata, di mana perundingan tripartit itu digelar usai upaya penyelesaian sengketa hubungan industri PT XL Axiata secara bipartit tidak tercapai. Forum perundingan tripartit ini adalah tindak lanjut setelah PT XL Axiata menyerahkan surat permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial melalui kuasa hukum perusahaan ini, Purhadi dan Associates Law Firm. Ini saya juga akan menjelaskan tentang pengadilan hubungan industrial, di mana menurut pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, pengadilan hubungan industrial mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus. Yang pertama ada di tingkat pertama mengenai perselisihan
Yang kedua ada di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan. Dan yang ketiga di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dan yang terakhir ada di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Sampai di sini penjelasan solusi perselisihan industri yang saya berikan. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pemahaman yang kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.